wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Andri Kurniadi dengan nomor presensi 05. Saya sebagai moderator dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang strategi distribusi. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Ashika Halidah Setiatna dengan nomor presensi 07 sebagai editor, Bilkis Dina Maisa dengan nomor presensi 08 sebagai kameramen, Setia Maratno dengan nomor presensi 13 sebagai narator, Jayanti Aditya Rahayu dengan nomor presensi 16 sebagai editor, dan Ridian Nurul Ramadhani dengan nomor presensi 35 sebagai editor. Pengertian distribusi. Menurut ungkapan, distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Hingga penggunaannya sesuai dengan jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu yang dibutuhkan. Menurut bahasa swasta, distribusi memiliki definisi berupa saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen. Kemudian, menurut Astawuri, distributor merupakan kegiatan memindahkan produk dari sumber ke tangan konsumen akhir dengan saluran distribusi pada waktu yang tepat. Menurut Surakartawi, kegiatan distributor menjadi aktivitas penyaluran atau pengiriman barang dan jasa supaya dapat sampai ke tangan konsumen. Yang kedua ada tujuan distribusi. Yang pertama yaitu menjamin keberlangsungan produksinya suatu produk. Yang kedua, mengirimkan produk atau jasa tertentu ke tangan konsumen. Yang ketiga, menjaga sistem ekonomi dan bisnis. Yang pertama, transportasi atau pengangkutan. Kegiatan distribusi berfungsi dalam dilaksanakannya kegiatan pengangkutan yang pada umumnya membutuhkan alat transportasi. Yang kedua, penyimpanan atau storage. Sebelum produk disalurkan ke tangan konsumen, produk-produk tersebut akan disimpan terlebih dahulu dalam suatu gudang. Hal itu dilakukan supaya produk tetap aman dan utuh hingga diterima oleh konsumen. Yang ketiga, penjualan atau selling. Pengalihan hak dari tangan produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan cara penjualan. Dari proses penjualan tersebut, maka produk dapat sampai ke tangan konsumen dan menggunakan sesuai kebutuhan. Yang keempat, buying. Jika penjual dilakukan oleh produsen, maka proses pembelian ini dilakukan oleh konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Yang kelima, pembakuan standar kualitas barang. Pembakuan atau standarisasi suatu produk dilakukan supaya produk yang akan didistribusikan sesuai dengan harapan konsumen. Yang keenam, penanggung resiko. Produk yang rusak seperti pecah menjadi resiko yang harus ditanggung oleh seorang distributor. Namun, pada zaman sekarang sudah terdapat lembaga atau perusahaan asuransi yang dapat menanggung resiko tersebut. Ada jenis distribusi. Yang pertama ada distribusi langsung, bentuk penyaluran barang-barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dengan tidak melalui perantara. Contohnya, dari distribusi langsung ini ialah belanja online, yaitu strategi di mana produsen secara langsung mengirimkan atau menjual produk ke konsumen dengan menggunakan situs seperti e-commerce dan atau seperti marketplace di mana konsumen bisa melakukan pembelian secara online. Kemudian ada distribusi tidak langsung, yaitu strategi ini tidak langsung melibatkan perantara yang membantu dalam logistik dan penempatan barang. Kemudian ada distribusi intensif, yaitu fokus produsen adalah memasukkan sebanyak mungkin produk di berbagai lokasi retail. Kemudian ada distribusi eksklusif, yaitu produsen memilih strategi distribusi. Produsen membuat kesepakatan dengan pengajaran untuk menjual produk di etalase tertentu. Kemudian ada distribusi selektif, yaitu produk didistribusikan lebih dari satu lokasi, tetapi jumlah tidak sebanyak seperti distribusi intensif. Kemudian ada faktor pengaruh. Yang pertama adalah faktor pasar. Dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen, yakni jumlah konsumen letak geografis, konsumen jumlah pasaran produk, dan kebiasaan dalam pembelian produk. Kemudian ada faktor barang. Pertimbangan dari segi produk seperti besar dan beratnya produk, mudah rusaknya produk, standar produk, hingga pelunasan produk. Kemudian ada faktor perusahaan. Berkaitan dengan sumber dana, pengalaman dan kemampuan manajemen, pengawasan, serta pelayanan yang diberikan. Kemudian ada faktor kebiasaan dalam pembelian.
Akan ada pertimbangan berupa kegunaan, perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan dalam ongkos kirim barang. Konflik saluran distribusi. Yang pertama, konflik horizontal biasanya terjadi di antara perangkat tingkat distribusi yang sama. Penyebabnya adalah kebiasaan berdagang perantara yang menganeka-ragaman persediaan produk dengan menambah produk jenis baru. Misalnya, supermarket menjual alat kecantikan hingga obat-obatan sehingga pengecer lagi merasa tersaingi. Yang kedua, konflik vertikal terjadi antara produsen dengan pedagang besar. Selain itu juga terjadi antara produsen dengan pengecer. A. Produser dengan pedagang besar. Misalnya, dari sudut pandang seorang pedagang besar, mereka hanya diberikan kesempatan luas pada saat tahap awal saja yang menyebabkan kerugian. B. Produsen dengan pengecer. Biasanya timbul karena antara kedua pihak merasa berkepentingan dan mempunyai senjata dalam menyalurkan produk ke tangan konsumen akhir. Strategi distribusi. Yang pertama, analisis pasar dan pelangganan. Melakukan penelitian pasar untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen. Identifikasi segmentasi dan kebutuhan distribusi yang khusus masing-masing. Yang kedua, penetapan tujuan distribusi. Tentukan tujuan distribusi yang sesuai dengan tujuan bisnis keseluruhan. Contohnya, apakah tujuannya adalah penetrasi pasar, diferensiasi, atau penguasaan wilayah tertentu. Yang ketiga, identifikasi saluran distribusi. Pilih saluran distribusi yang sesuai dengan jenis produk atau layanan. Pertimbangkan saluran langsung, tidak langsung, atau kombinasi keduanya berdasarkan kompleksitas produk dan karakteristik pasar. 4. Penentuan jumlah dan lokasi poin distribusi. Tentukan berapa banyak dan di mana titik distribusi akan ditempatkan. Pertimbangkan geografi pasar, kecepatan layanan yang diberikan, dan biaya distribusi. 5. Kerjasama dengan pihak ketiga. Evaluasi kemungkinan bekerja sama dengan distributor, agen, dan pengecer. Pertimbangkan keuntungan kolaborasi dan peran masing-masing pihak. 6. Penetapan harga dan strategi promosi. Integrasikan strategi distribusi dengan kebijakan penetapan harga. Sesuaikan promosi dengan saluran distribusi yang dipilih untuk meningkatkan visibilitas produk. 7. Logistik dan teknologi. Alur sistem logistik yang efisien untuk mengelola transportasi perdagangan dan persediaan. Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan visibilitas efisiensi rantai pasokan. Evaluasi kinerja dan penyesuaian. Terus pantau kinerja saluran distribusi, lakukan penyesuaian strategi jika terjadi perubahan pasar dan konsumen atau dalam meningkatkan efisiensi. 9. Kualitas layanan pelanggan. Pastikan saluran distribusi mendukung pemberian layanan pelanggan yang baik. Fokus pada kepuasan pelanggan dan penanganan keluhan dengan tepat. 10. Analisis risiko berkelanjutan. Identifikasi risiko-risiko potensial yang dapat mempengaruhi saluran distribusi. Pastikan keberlanjutan strategi distribusi dalam jangka panjang. Contoh strategi distribusi di kehidupan kaku, penempatan produk di rak supermarket, penyusunan produk dengan strategi yang baik dapat meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas produk pada konsumen. 2. Penggunaan platform e-commerce. Produk dapat didistribusikan secara luas kepada konsumen tanpa adanya batas geografis. Adalah strategi adanya batasan geografis ini adalah strategi distribusi modern yang semakin populer. Tiga jaringan restoran tersebut menggunakan strategi distribusi dengan membuka cabang-cabang di lokasi yang strategis, memastikan bahwa konsumen dapat dengan mudah mengakses makanan mereka.